Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera dan terima kasih semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Ani Basuki SPAP selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Kedua. Yang kami hormati Ibu Dr. Weni Yuliasri, SPAP, Dekan Stasiun Fakultas Teknik. Yang kami hormati Bapak Wendul Mon SKM selaku Wakil Dekan Fakultas. Yang kami hormati Bapak Ahmad Jokai SDM selaku Wakil Dekan dari Fakultas Teknik. Yang kami hormati Ibu Hajar Bersyawibah selaku Hukum Fakultas Teknik. Yang kami hormati Ibu Retorika Alina selaku Koordinator Bapak Muhammad Taufik selaku materi pada siang kali. Yang kami hormati Saudara Al-Basri Sultan selaku Gubernur Fakultas Teknik beserta seluruh panitia dan kawan-kawan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayah akan berikan kesehatan dan kesempatan untuk dari berbagai acara ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita dan sahabat sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan jalan. Sebelumnya, perkenalkan saya Pak Ibu Wasilo sebagai pembawa acara pada siang ini, yaitu sosialisasi tentang kelompok mahasiswa atau kelompok teknik Universitas Kedua Padua. Selanjutnya, saya akan membagikan susunan acara pada siang ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu Ikatan Indonesia Raya, Mahasiswa Teknik dan Mahasiswa Teknik. Acara yang ketiga yaitu sambutan Gubernur Fakultas Teknik. Acara yang keempat yaitu sambutan Dekan Fakultas Teknik. Acara yang kelima yaitu sambutan dari Ketua Umum Fakultas Teknik. Acara yang keenam yaitu pemutaran video kegiatan mahasiswa yang oleh Jalan Koma. Acara yang ketujuh yaitu sosialisasi kemas dan sesi tanya jawab dan acara yang terakhir. Sebagai acara yang pertama yang pembukaan, marilah kita buka acara pada siang kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bersama. Terima kasih berdoa dan bersyukur. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mahasiswa dan Mahasiswa. Hadirin dihormati.
Kami ini mahasiswa teknik datang ke sini dan terbaik. Kami datang untuk berprestasi dengan tujuan akan di alma mater teknik. Ini jiwa kami alma mater teknik, selalu di hati alma mater teknik. Jadi yang terpuji alma mater teknik, siap mengerti. Kami ini mahasiswa teknik datang ke sini jadi yang terbaik. Kami datang untuk berprestasi dengan tujuan akan mengabdi mahasiswa teknik. Inilah kami mahasiswa teknik, sopan bertradisi mahasiswa teknik. Itu yang terbaik mahasiswa teknik, itu yang terhebat. Terima kasih. Hari ini mohon duduk sekali. Kita beralih ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Guru Fakultas Teknik kepada Ahmad Fahmi Zulfikar, Basnas. Topik selanjutnya kita diberi perhatian. Selamat beserta salam, semoga tetap dimakan pada dunia kita besar di umat Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena kegiatan sosialisasi ini sebetulnya diadakan di Koridor yang di tempatnya di Badan Pertama. Namun alhamdulillah di Koridor ini kita bisa melaksanakan sosialisasi. Dan saya juga berterima kasih pada Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam kegiatan kita ini, serta kawan-kawan semua yang turut mensukseskan kegiatan kami. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima maaf bila lebih berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara berikutnya yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknik kepada Bapak Al-Basuki SCMT Basnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan rasa syukur terhadap Allah yang mana pada kesempatan ini kita dengan kematan yang kedua kalinya salawat dan salam atas
kedua benar sebagai kita para orang tua yang kami hormati atau aktivitas teknik hadir secara online yang kami hormati yang kami hormati Gubernur Kabupaten dan Kabupaten serta para undangan sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini yang mana telah berkenan untuk menyempatkan segala waktunya hadir dalam acara sosialisasi Infoma Kabupaten Cirebon. Infoma merupakan kata orang tua mahasiswa. Kata ini memiliki makna yang juga adanya kata antara orang tua mahasiswa. Infoma ini fungsinya yaitu sebagai pensupport kegiatan kemahasiswaan yang ada di fakultas teknik dan perlu diketahui masalahnya untuk supporting kegiatan kemahasiswaan yang ada di fakultas teknik. Selama ini memang kita sudah mendapatkan proyek dari UKP uang kuliah tunggal. Namun untuk bisa menciptakan mahasiswa generasi lulusan yang berprestasi, support ini tentunya tidak bisa kita hanya mengandalkan satu sisi saja, hanya dari UKT. Apabila kita lihat nilai UKT di Universitas Jakarta, kita bandingkan dengan UKT dari mahasiswa di PTN lain di sekitar kita. Di Surabaya sebagai contoh UPN. Nilai UKT kita ini jauh lebih tinggi. 50% dari UKT yang terjadi, bahkan agak mencapai 50%. Sementara kita di sini dibimbing oleh orang tua untuk mendidik, mengajari, mencetak sebagai generasi penerus bangsa yang telah bisa membahagiakan orang tuanya, bisa mencerdaskan kehidupan. Untuk mencapai itu, tentunya kita tidak bisa melaksanakan prosesnya hanya sekedar syarat. Ada praktek-praktek yang perlu kita capai, mencetak sebagai generasi yang punya prestasi. Dukungan dari para mahasiswa ini sangat penting. Di tempat ini, beliau juga bersama ini telah mengembangkan energi dan tenaga demi untuk menciptakan teknologi dapat sekaligus supaya bisa menjadi regulasi yang berhasil sukses di negara. Oleh karena itu, kami selaku
fakultas teknik. Sangat adanya sinergi antara orang tua siswa dengan fasilitator maupun sekolah dengan kami. Harapan kami sinergi yang baik ini bisa menghasilkan lulusan yang berprestasi. Mana orang dari input diplomasi tentunya nantinya akan kembali juga kepada para mahasiswa itu, bukan kepada kami fakultas ataupun kepada pengurus diplomasi. Jadi secara pribadi dan kami menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada ketua serta pengurus DPR. Terima kasih banyak selama ini Bapak Ibu sekalian telah memberikan energinya tanpa pabrik untuk mengelola ekonomi supaya bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat putra putri Bapak Ibu sekalian yang menempuh studi. Jadi sekali lagi kami sangat berharap semoga pengelolaan ekonomi nantinya bisa berjalan dengan baik, adanya sinergi saling memahami untuk menciptakan buat anak kita sendiri, bukan buat kita yang para orang lain, tapi kembalinya kepada insya Allah nanti akan memberikan hasil yang sukses dengan dari saya itu sekian ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih maaf dan sebesar-besarnya. Sekali lagi kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para orang yang sudah percaya kepada kami untuk mendidik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan. Acara berikutnya yang disampaikan dari Ketua Ikatan Orang Tua Mahasiswa Fakultas Teknik kepada Ibu Hajar Berhamzah Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pada kesempatan ini kita bisa mengadakan sosialisasi rumah yang selama ini kita sudah membahas Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah membawa kita ke alam yang berhormat yang saya hormati Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3. Saya hormati pula Bapak Ibu, para orang tua, khususnya para orang tua di angkatan tahun 2021 di Fakultas Teknik, Bapak Ibu Gurus dan semua panitia serta badan teman-teman Fakultas Teknik yang saya banggakan. Bapak Ibu sekalian, permohonan maaf saya selaku Ketua Ikoma dan semua pengurus Ikoma kepada orang tua mahasiswa
karena baru saat ini kita bisa mensosialisasikan iqomah ini. Yang kemarinnya kita sempat bersurat kepada semua orang tua mahasiswa karena kondisi pada saat itu belum bisa kita melaksanakan sosialisasi, walaupun dengan catatan kita berdaring seperti hari ini. Bapak Ibu sekalian, iqomah adalah ikatan orang tua mahasiswa, di mana anggotanya itu adalah semua orang tua dari mahasiswa Fakultas Teknik yang menjadi anggotanya. Selama putra putri dari Bapak Ibu sekalian masih menjadi mahasiswa Fakultas Teknik, mahasiswa aktif. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada semua putra-putri Bapak Ibu sekalian yang telah diterima di Fakultas Teknik, di mana tadi pada saat melakukan atau kita bersama-sama bernyanyi dari Fakultas Teknik, saya sangat merinding. Di situ ada kata-kata Fakultas Teknik adalah mahasiswa yang sopan dan berprestasi. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak salah kalau putra-putrinya dimasukkan di Fakultas Teknik di UTM ini. Semoga memang sopan dan berprestasi ini saya harapkan itu nantinya terbawa sampai lulus dari Fakultas Teknik ini. Bapak Ibu sekalian, di iqomah ini ada yang namanya pembayaran iqomah yang mulai kurang lebih 4 tahun kemarin. Pembayaran iqomah ini ditetapkan Rp500.000 dibayarkan selama menjadi mahasiswa Fakultas Teknik. Jadi Bapak Ibu sekalian, membayarnya hanya 1 kali selama menjadi mahasiswa Fakultas Teknik, putra-putrinya Bapak Ibu. Kalau dibandingkan dengan universitas lain, mungkin menurut Pak Dekan tadi kita bandingkan di Surabaya misalnya di UPN. Di UPN itu kalau tidak salah pembayaran iqomahnya itu setiap bulan, Bapak Ibu. Tapi di UTM ini hanya 1 kali selama menjadi mahasiswa. Kegunaan dari uang iqomah ini nanti mungkin akan dijelaskan juga dari teman kita atau dari Pak Dekan. Pembayaran iqomah ini dibayarkan oleh semua anggota dari iqomah, yaitu anggotanya Bapak Ibu sekalian, para orang tua mahasiswa Fakultas Teknik. Nantinya dana iqomah ini akan dikembalikan kepada kegiatan dari putra-putri Bapak Ibu sekalian. Nanti boleh ditanya ke putra-putri Bapak Ibu sekalian, kegiatan itu akan digunakan oleh Badan Kelengkapan di Fakultas Teknik. Nantinya Bapak Ibu sekalian, apa ada bisa cek ke putra-putrinya. Dana iqomah ini untuk menunjang dana prestasi juga. Siapa saja dari putra-putri Bapak Ibu yang berprestasi, insya Allah iqomah akan mendukung dari pendanaannya yang sudah nantinya Bapak Ibu sekalian mendukung kami untuk pembayarannya.
Jadi kemarin itu kita yang bersurat kelonggaran, jadi Bapak Ibu minta kelonggaran sampai itu bulan November akhir tahun 2021. Kemarin ada kelonggaran dari kita yang kita bersurat ke Bapak Ibu sekalian bahwa pembayaran koma itu diperpanjang sampai akhir tahun 2021. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau kita sudah evaluasi sampai akhir tahun 2021, itu kita evaluasi pemasukan dari dana IPOMA itu belum 50%, masih di angka 30%. Jadi saya mohon untuk Bapak Ibu nantinya kalau sudah dipaparkan apa itu penggunaan dana IPOMA, mungkin Bapak Ibu akan legowo untuk memberikan sumbangan yang 500.000 rupiah selama menjadi mahasiswa di Fakultas Teknik itu yang nantinya digunakan untuk kegiatan putra putri Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu sambutan dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Acara berikutnya yaitu pemutaran video kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh Kementerian kepada yang bertugas di masyarakat.
Ajaran berikutnya yaitu sosialisasi tentang orang tua mahasiswa sekaligus sesi tanya jawab yang akan dibantu oleh Berita Inisiasi selaku perwakilan Koma sebagai moderator pada siang hari ini kepada Ibu Berita Inisiasi dipersilakan. Baik, terima kasih. Makasih ya, Mbak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita bisa bersama walaupun dalam media Zoom. Selamat datang Bapak Ibu semua, selaku orang tua mahasiswa baru angkatan 2021-2022. Dalam kesempatan ini saya Pak Ayu akan bersama Anda beberapa menit ke depan, sekitar 1 jam ke depan. Sabar ya Bapak Ibu ya. 1 jam ke depan kita akan bersama yang nantinya juga akan dibuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini adalah acara ini kalau tadi sambutan. Nah sekarang ini acara ini yang kita tunggu Bapak Ibu. Nah acara apa itu? Adalah acara sosialisasi Koma. Apa itu Koma? Dan sudah sedikit dipaparkan oleh Ketua Koma dalam sambutannya. Tidak berpanjang kata Bapak Ibu, pemaparan oleh Bapak Ahmad Johari selaku Wakil Merdeka 3 terkait dengan atau sebelumnya saya kenalkan dulu ya, mohon maaf sampai lupa mengenalkan ya, tak kenal mana tak sayang gitu. Baik Bapak Ibu semuanya, di samping kanan saya ini adalah jajaran pengurus di Koma, kecuali yang pakai baju itu yang ganteng paling muda ini adalah wakil dekan 3 gitu. Di sebelah kanan saya sebagaimana yang telah dikenalkan saat yang tadi adalah Ketua Koma, Ibu Haji Nur Habibah. Saya sendiri sebagai wakil ketua, saya Ibu Berita Inisiasi yang sehari-hari bertugas di salah satu kantor atau lembaga pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Di sebelah kanan Bu Habibah adalah wakil dekan 3. Wakil dekan 3 ini membidangi mahasiswaannya. Nah terus sudah dibuka maskernya dengan jenggot atau kuisnya agak tipis. Bapak Ahmad Johari SD Enkom. Di sebelah kanannya lagi adalah sebagai bendahara Bapak Muhammad Taufik. Ya, Muhammad Taufik sarjana ekonomi. Di sebelah kanannya lagi adalah Bapak, kalau saya ini lebih akrab dengan panggilan Pak Didi. Nama lengkap Saleh Siswadi dengan senyum yang sangat manis. Dan di sebelah kanannya lagi adalah Bapak Basa sebagai sekretaris. Itu Bapak Ibu sekalian perkenalan dan tidak mengajarkan Bu Evi, tapi enggak satu lagi. Ya, tapi di belakang layar videonya. Oke. Bapak Ibu sekalian, tidak bertanya-tanya lagi, mari kita ikuti pemaparan dari Wakil Dekan 3 Bapak Ahmad Johari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk kita. Dapat kita berikan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta selalu kita dalam pemirsa
Terima kasih telah hadir di pertemuan kali ini meskipun lewat virtual karena emang kondisi memaksa kita harus bertemu lewat dunia virtual. Cuma apapun itu keadaannya, sebagai manusia yang bersosial dan kebudayaan, kita harus mengikuti budaya yang berkembang, jadi harus selalu adaptasi. Kita mulai dari pembahasan UTM itu apa? UTM Universitas Pendidikan itu untuk saat ini satu-satunya perguruan tinggi negeri yang ada di wilayah Madura di bawah PBBT. Mungkin sekarang udah dua ya, karena ada Poli Kolera ya. Sekarang ada kontak di Sapang yang juga adik kandung kita beberapa tahun terakhir ini. UTM seperti Bapak Ibu ketahui, lokasi secara geografisnya berada di Bangkalan, tepatnya di wilayah Telang, Kecamatan Camang, Kabupaten Bangkalan. Bisa dibilang masuk wilayah Surabaya Utara. Karena kita sekarang sudah tidak dipisahkan oleh laut lagi, karena ada Surabaya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, mahasiswa UTM secara umum meskipun secara geografis itu ada di Madura, di UTM untuk persentase jumlah mahasiswa hampir 60% itu berasal dari luar negara, mungkin sampai 60 Aceh Darussalam sampai Papua ada mahasiswa kita. Nah, khususnya di Fakultas Teknik ini hampir 70% berasal dari luar negara. Dengan diterimanya putra putri Bapak Ibu di UTM ini, itu suatu kebanggaan yang tersendiri, karena entah itu jalur SNMPTN ataupun jalur SBMPTN, Bapak putra Bapak Ibu sudah bersaing ketat dengan beberapa peserta lainnya. Nah, terkait dengan IKOMA, yang patut kita pertanyakan adalah kenapa di UTM ini hanya Fakultas Teknik yang ada IKOMA-nya. Bisa saya jelaskan secara singkat bahwa UTM adalah perguruan tinggi yang masih berbasis satuan kerja. Jadi penganggaran di UTM masih sangat-sangat terbatas. Tingkat UKT di UTM kalau tidak salah ada 5 level. Jadi level 1 sampai level 5. Yang tertinggi adalah 3 juta dan seterusnya menurun dari 3 juta, 2.600.000, 1.800.000, terus ada 1 juta, ada 200.000. Itu pun di luar itu untuk pembayaran UKT masih ada beberapa guru yang mendapatkan itu ya. Bukan UTM tidak bertanggung jawab untuk kegiatan kemahasiswaan. Semua kegiatan kemahasiswaan di UTM itu merupakan tanggung jawab dari universitas. Tapi apa daya, karena kemampuan kampus terutama Fakultas Teknik untuk membiayai semua kegiatan kemahasiswaan itu tidak memadai, maka pada tahun 2001 dibentuklah IKOMA. Dibentuk IKOMA untuk apa? Untuk membantu atau mensupport kegiatan kemahasiswaan yang ada di Fakultas Teknik.
Beberapa kegiatan di Fakultas Teknik itu ada yang independen dilaksanakan oleh support anggaran dari fakultas atau universitas. Ada beberapa kegiatan yang memang disponsori oleh IKOMA, dan ada beberapa kegiatan yang berbasis kerjasama antara fakultas dan IKOMA. Sejak Mas Menteri menjadi Menteri, Mas Menteri tadi maksudnya, jadi beberapa kegiatan mahasiswa itu harus mengikuti arahan dari Mas Menteri, dan itu semakin mempersempit pembiayaan fakultas terhadap kegiatan kemahasiswaan. Itu berlaku sejak 2020, 2019, 2020. Karena semua kegiatan kemahasiswaan harus berbasis MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Cuma mahasiswanya kurang merdeka kalau tidak ada anggaran. Jadi saya kasih contoh kegiatan yang selama ini dibiayai oleh IKOMA. Beberapa di Fakultas Teknik, sebelum lupa, di Fakultas Teknik itu ada 16 badan kelengkapan, ada terdiri dari 6 himpunan mahasiswa prodi, 8 unit kegiatan kemahasiswaan, 1 BEM dan 1 DPR. BEM ini badan eksekutif mahasiswa, terus yang kedua DPR ini Dewan Perwakilan Mahasiswa. Terus ke-6 himpunan mahasiswa prodi ini sesuai dengan namanya himpunan mahasiswa prodi. Karena di Fakultas Teknik itu terdiri dari 6 prodi, maka HMP ini terdiri dari himpunan mahasiswa teknik industri, himpunan mahasiswa teknik informatika, himpunan mahasiswa teknik elektro, himpunan mahasiswa sistem informasi, himpunan mahasiswa teknik mesin, dan himpunan mahasiswa teknik mekatronika. Sedangkan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang manajemen bakat itu ada 8. Yang pertama adalah Tofatek. Tofatek itu unit kegiatan mahasiswa yang berbasis olahraga. Terus ada Kamus FT, unit kegiatan kemahasiswaan yang berbasis bidang agama. Terus ada Soket, unit kegiatan kemahasiswaan tentang robotika. Ada LPM Science, unit kegiatan kemahasiswaan yang bergerak di bidang jurnalistik. Terus ada Bimurder, unit kegiatan kemahasiswaan yang bergerak di bidang kesenian. Terus ada apa lagi ya? Ada ITC, unit kegiatan kemahasiswaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. Terus ada inovasi, unit kegiatan kemahasiswaan yang bergerak di bidang penalaran atau karya tulis ilmiah. Terus ada EECOM, unit kegiatan kemahasiswaan yang bergerak di bidang bahasa Inggris. Kalau BEM seperti biasa adalah badan eksekutif, dan DPR juga badan legislatif. Nah, beberapa kegiatan wajib itu didanai oleh DIPA fakultas, dan kegiatan yang lain yang tidak dibiayai oleh DIPA, maka teman-teman mengambil anggaran itu dari anggaran IKOMA. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, IKOMA ini tidak sama dengan paguyuban yang ada di sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Secara struktur, IKOMA tidak ada keterikatan dengan fakultas. Itu secara struktur, IKOMA tidak ada keterikatan dengan fakultas. Jadi perkara atau masalah anggaran yang
dikelola Ikoma murni diakses oleh putra putri bapak sebagai mahasiswa. Entah itu digunakan untuk kegiatan, entah itu digunakan untuk dana prestasi. Nah, khusus dana prestasi bukan Universitas Trunojoyo ini lepas tangan. Dana prestasi untuk mahasiswa UTM dan prestasi di universitas itu ada istilahnya dana insentif. Namun karena keterbatasan dana, maka teman-teman dan kesepakatan penulis Ikoma menyediakan sebuah anggaran untuk dana prestasi bagi putra putri bapak ibu yang berprestasi. Beberapa kegiatan lagi yang kolaborasi antara IPA dan Ikoma adalah LKMN. LKMN itu latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa. Di sini putra putri bapak ibu dibina bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana memiliki waktu, bagaimana berinteraksi dengan pimpinan, bagaimana berinteraksi dengan teman-temannya, bagaimana dia punya kemampuan berkomunikasi dan public speaking. LKMN itu suatu kegiatan besar yang membutuhkan dana besar. Jadi kegiatan ini dikolaborasikan antara dana IPA dan Ikoma. Dana Ikoma sendiri ketika mahasiswa mengkaitkan atau mengakses anggaran Ikoma ini, fakultas akan lewat saya sebagai wakil dekan mahasiswa hanya memberikan rekomendasi kegiatan ini perlu dibiayai atau tidak. Untuk besarannya itu kesepakatan antara mahasiswa dengan Ikoma. Jadi anggaran itu langsung masuk ke mahasiswa melalui BPR. Jadi sekali lagi fakultas tidak tahu menanggung anggaran itu dikelola seperti apa. Karena Ikoma benar-benar murni sebuah organisasi independen yang anggotanya adalah para orang tua mahasiswa fakultas teknik yang aktif. Adapun beberapa kali ini fakultas pernah mendapatkan bantuan dari Ikoma. Yang pertama adalah pembangunan lapangan futsal. Fakultas teknik tidak mempunyai lapangan futsal karena keterbatasan anggaran, dan mahasiswa fakultas teknik melalui Novatek waktu itu agak memaksa sebenarnya, agak memaksa untuk fakultas membangun sebuah fasilitas olahraga lapangan futsal yang bisa digunakan untuk latihan atau teknik. Karena pada waktu itu lapangan futsal di fakultas teknik itu ada dua, yang satu milik universitas, yang satu milik fakultas pertanian. Cuma untuk memakainya agak susah karena yang fakultas itu dipakai satu, yang fakultas pertanian pakai satu fakultas, jadi kita ajak bagian khusus universitas antrinya luar biasa, sehingga waktu itu teman-teman teknik memaksa untuk membangun sebuah fasilitas olahraga futsal ke dekan sebelumnya Prof. Rahmat waktu itu. Cuma karena kita tidak punya anggaran di fakultas, dan akhirnya teman-teman dan waktu itu dan bersama DPR serta teman-teman badan kelengkapan itu meminta bantuan ke Ikoma 2016. Akhirnya sesuai kesepakatan fakultas menyediakan lahan dan Ikoma yang membangun sarana dan prasarananya. Akhirnya 2017 lapangan itu jadi sponsor dari Ikoma dan itu digunakan untuk
pelatihan teman-teman fakultas teknik. Dan terakhir itu 2018 katanya anak-anak zaman sekarang kalau fakultas tidak ada tempat untuk selfie-selfie-nya kurang bagus. Jadi Ikoma akhirnya membangun sebuah taman di depan fakultas. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah ke fakultas, taman yang di depan fakultas itu dibangun sponsor dari Ikoma yang sekarang banyak digunakan teman-teman mahasiswa baru dan orang tuanya yang baru datang untuk berselfie di situ dan dipakai untuk teman-teman mahasiswa nongkrong. Jadi terkait Ikoma sekali lagi tidak ada keterkaitan dengan fakultas. Anggaran yang dikelola seperti apa murni untuk mahasiswa dan pengurus Ikoma yang pembagiannya seperti apa, bayarnya berapa. Kami tidak ada satu pautnya dan tidak pernah intervensi. Cuma kami merasakan manfaat Ikoma yang sebesar-besarnya. Karena dengan adanya Ikoma ini, Fakultas Teknik sampai sekarang menjadi ikon prestasi universitas. Perlu diingat, bukan sekali lagi bukan universitas tidak bertanggung jawab terhadap pendanaan prestasi teman-teman mahasiswa. Seperti tim robot misalkan, tim robot itu mendapat anggaran dari universitas sebesar 150 juta. Cuma anggaran 150 juta itu kan kelihatannya besar. Cuma kalau dibelikan alat-alat elektronik kan jadi kecil jadinya. Karena alat-alat elektronik itu kan agak mahal. Biasanya kurangnya disupport oleh Ikoma. Beberapa tahun terakhir untuk tim robot Ikoma itu kalau nggak salah support 20 juta mensupport sekitar 20 juta untuk tim robot. Dan yang diketahui tahun kemarin kita menjadi juara strategi terbaik nasional. Untuk kegiatan lainnya bisa ditanyakan ke putra putri Bapak Ibu apa saja kegiatan yang didanai oleh Ikoma. Dan sekali lagi saya sebagai wakil dekan kemahasiswaan yang tahun ini menjadi amanah periode kedua, sekali lagi mengucapkan terima kasih terhadap support Ikoma dan para orang tua yang telah percaya kepada Ikoma untuk mensupport putra-putri. Mungkin sekian dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan tentang Ikoma, bisa langsung WA saya, mungkin ibu-ibu atau putra-putri Bapak Ibu dasarnya chat saya. HP saya selalu aktif 24 jam kecuali mati. Tapi insya Allah HP saya selalu aktif 24 jam. Kecuali pas naik gunung nggak ada sinyal. Karena saya tidak sering naik gunung sama putra putri Bapak Ibu juga. Ya. Mungkin pas ada sinyal nggak bisa dihubungin. Cuma selama sinyal ada dan baterai ada, monggo Bapak Ibu mau menghubungi saya via chat, via telepon tentang progres putra putri Bapak Ibu di sini. Insya Allah saya layani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas supportnya Ikoma selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Johari yang panggilan kerennya Pak Jo. Saya kira dulu Pak Johan, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Bapak Johari bahwasanya Ikoma itu tidak ada kaitannya
dengan fakultas. Jadi IKOMA ini adalah organisasi independen yang anggotanya adalah orang tua mahasiswa, dan pendanaannya sepenuhnya dari orang tua mahasiswa dan dipergunakan untuk kegiatan putra putrinya. Jadi seperti itu. Bapak Ibu sekalian, apa dan bagaimana IKOMA secara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu akan disampaikan juga secara detail oleh Bapak Muhammad Taufik, Sarjana Ekonomi. Pada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih kita atas waktunya kami bisa dari pertama-tama yang saya hormati Bapak kita Fakultas Teknik dan seperti Bapak Presiden Bapak Johari seperti biasa yang saya hormati pula Ketua IKOMA sebagai pengurus dan juga saya hormati Ketua BEM dan Ketua DPM beserta jajarannya, dan juga yang tidak lupa yang saya hormati para undangan peserta Zoom meeting dalam rangka sosialisasi IKOMA Fakultas Teknik UTN Madura pada siang sore hari ini. Mudah-mudahan masih bersemangat dan untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin kami langsung saja untuk menyampaikan terkait dari kewenangan acara tadi, bahwasanya kami mendapatkan tugas itu untuk menyampaikan ADART IKOMA Fakultas Teknik yang pada saat ini mempunyai peran yaitu mendampingi Bapak Ibu sekalian dari dalam kegiatan baik di kampus maupun kegiatan di luar kampus. Baik, selanjutnya langsung saja kami ingin membacakan anggaran dasar. Pertama, yaitu pasal 1, nama, waktu, dan kedudukan. Ayat 1, IKOMA Fakultas Teknik Mongodoyo Madura ini didirikan tanggal 9 Maret 2002 untuk waktu yang tidak terbatas. Kalau sampai tahun 2022 ini kurang lebih sudah kita 20 tahun. Jadi keberadaan IKOMA ini berkolaborasi atau bersinergi dengan fakultas teknik yang tadi disampaikan itu secara struktural itu di luar fakultas teknik atau TMI. Jadi 20 tahun kami mendampingi putra putri Bapak Ibu sekalian, termasuk kami sendiri dulu putra putri kami selama masih aktif menjadi mahasiswa, kami sampai saat
saat ini juga masih diberi kepercayaan sebagai pengurus di Koma, termasuk rekan-rekan kami yang juga hadir pada hari ini. Untuk ayat kedua yaitu kedudukan, kita berada kedudukan kita di belakang. Jadi selama kegiatan kami seperti pada saat ini kita di ruangan auditorium di Fakultas Teknik. Pasal kedua, asas Iqomah berdasarkan asas Pancasila. Pasal 3, tujuan yang pertama ada 1, yaitu membantu pelaksanaan dan pengembangan proses belajar mengajar anak didik kita mahasiswa dan mahasiswi yang ada di fakultas dan yang kedua itu menciptakan kehidupan gotong royong. Ayat ketiga mempererat hubungan kekeluargaan antara orang tua atau wali mahasiswa seperti yang sekarang ini merupakan ajang silaturahmi. Kami merasa bangga bisa bertatap muka dalam suasana yang masih terbatas pandemi ini, sehingga meskipun bertatap muka melalui Zoom meeting ini, kami dari Koma berharap dengan adanya sosialisasi nantinya bisa mengedukasi atau memahami apa itu Koma yang disampaikan kepada Ibu tadi, sehingga para wali mahasiswa nantinya bisa jadi bekerja sama atau mendukung. Itu harapan daripada Iqomah untuk menjadi putra putrinya di Fakultas Teknik ini menjadi insan yang berguna atau sukses apa yang menjadi cita-citanya selama menempuh pendidikan, utamanya nantinya setelah lepas dari pasca sarjana. Ayat ketiga, pasal 4 usaha. Ayat 1 yaitu menghimpun tenaga, pemikiran dan dana. Jadi juga jelas di ayat ini kita ini sebagai pengurus Iqomah yaitu pendukung baik itu tenaga dan pikiran terkait dana. Ini juga kembali kepada para orang tua mahasiswa untuk mensupport apa yang disampaikan tadi. Ini merupakan hak dan kewajiban selaku orang tua mahasiswa dan kita sebagai Iqomah. Ayat 2, membentuk badan-badan usaha tetap dan atau tidak tetap itu kalau ada. Ayat ketiga, usaha-usaha lain yang sah dan bermanfaat bagi pendidikan. Pasal 5, keanggotaan. Ayat 1, A, anggota biasa, B, anggota luar biasa, C, anggota kehormatan. Ayat 2, anggota biasa yaitu orang tua atau wali mahasiswa. B, anggota luar biasa, orang tua atau alumnus. C, anggota kehormatan, orang yang dianggap berjasa dalam Iqomah. Ayat ketiga, cara penetapan keanggotaan di luar rapat anggota. Pasal 6 tentang
tentang perbendaharaan Iqomah. Harta, benda, dan kekayaan Iqomah diperoleh dari: 1. Orang tua mahasiswa baru. 2. Sumbangan atau donasi tetap atau tidak tetap. 3. Hasil usaha yang sah. 4. Kekayaan Iqomah dipergunakan untuk menunjang kelancaran proses belajar dan pengembangan bakat mahasiswa berprestasi. Pasal 7, rapat. Ayat 1. Rapat anggota sedikitnya dilaksanakan sekali dalam 1 tahun. Ayat 2. Rapat anggota paripurna, keputusan, dan rapat merupakan pedoman kebijaksanaan dan garis besar kegiatan yang diselenggarakan oleh Iqomah. Ayat 3. Rapat pengurus diadakan sedikitnya 3 bulan sekali. Selanjutnya pasal 8 tentang pengurus. Ayat 1. Pengurus terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan ayat kedua, pengurus dapat dilengkapi dengan seksi-seksi. Ayat ketiga, A. Anggota pengurus dipilih dan diangkat oleh rapat anggota paripurna untuk masa jabatan yang tidak ditentukan. B. Pembentukan pengurus Iqomah melalui sistem formatur. Pasal 9, kekuasaan pengurus. Ayat 1, pengurus mewakili Iqomah baik keadaan ataupun keluar, ke dalam ataupun keluar. Ayat 2, ketua apabila tidak ada atau sakit atau berhalangan, maka wakil ketua sekretaris berhak mewakili ketua. Pasal 10, perubahan anggaran dasar. Anggaran dasar dapat berubah hanya oleh rapat anggota. Pasal 11, pembubaran. Iqomah FT Universitas Trunojoyo Madura dapat dibubarkan hanya oleh rapat anggota yang khususnya diadakan untuk pembubaran. Pasal 12, penutup. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ditetapkan dalam RT. Itu anggaran dasar. Anggaran rumah tangga. Pasal 1, keanggotaan. Ayat 1, anggota biasa, orang tua atau wali mahasiswa secara otomatis pasif menjadi anggota Iqomah. Ayat 2, anggota luar biasa. A. Orang tua lulus yang menyatakan kesediaannya menjadi anggota. B. Orang tua lulus yang bersedia untuk membantu Iqomah. Ayat 3, anggota kehormatan, orang yang dianggap berjasa dalam Iqomah atas dasar pengusulan tertulis sedikitnya 2 orang. Pasal 2, tentang pemberhentian sebagai anggota. Ayat 1, anggota biasa berhenti keanggotaannya secara otomatis jika sudah tidak ada mahasiswa yang menjadi anggotanya. Ayat kedua, anggota luar biasa dan kehormatan dapat berhenti apabila menyatakan secara lisan ataupun tertulis kepada pengurus. Pasal 3, ayat 1. Pengurus paripurna dari A. Ketua, B. Wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan
pengurus bidang. Ayat kedua, pengurus inti terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Ayat ketiga, pengurus harian dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Ayat 4, pengurus inti berasal dari anggota biasa dan atau anggota luar biasa. Ayat kelima, anggota luar biasa dan kehormatan dapat dibutuhkan dalam kepengurusan dan penasehat pembantu. Ayat 6, A, pengurus iqamah dipilih secara langsung dalam rapat anggota. B, pengurus lama bisa dipilih kembali. C, pengurus terpilih sedapat mungkin tidak terlalu jauh dari lokasi fakultas. D, di dalam pemilihan pengurus dapat didampingi oleh pimpinan fakultas. E, selama kepengurusan usaha baru belum terbentuk, pengurus lama wajib menjalankan organisasi sampai serah terima pengurus. Ayat 7, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kegiatan iqamah, kepengurusan dana dilengkapi dengan seksi. Ayat 8, pengurus iqamah merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif. Ayat 9, tugas pokok dan kewajiban pengurus adalah memimpin dan membina kegiatan serta bertanggung jawab baik dalam maupun keluar sesuai garis kebijaksanaan yang ditetapkan. Ayat ke-10, usaha atau lembaga yang dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh pengurus paripurna dengan surat keputusan. Ayat 11, pada akhir tahun pembukuan, pengurus paripurna harus memberikan pertanggungjawaban keuangan kepada para anggota. Pasal 4, rapat anggota. Ayat 1, rapat anggota merupakan kekuatan tertinggi yang menetapkan keputusan dari segi kebijaksanaan yang harus dilaksanakan oleh pengurus. Ayat 2, A, rapat anggota dianggap tercapai jika telah hadir 50% + 1 dari seluruh anggota biasa. B, apabila belum tercapai, rapat ditunda 1 jam. Kemudian belum tercapai, rapat dianggap sah. Ayat 3, keputusan dapat diupayakan secara musyawarah dan mufakat. Keputusan terakhir ditetapkan oleh suara terbanyak minimal setengah jumlah peserta yang hadir dengan legislasi. Ayat 4, rapat anggota diselenggarakan sedikitnya sekali dalam 1 tahun. Ayat 5, rapat anggota dapat diadakan jika ada permintaan atau tertulis 60% + 1 anggota biasa. Pasal 5 tentang bendahara. Ayat 1, setiap anggota iqamah wajib untuk memenuhi pembayaran iqamah. Ayat 2, selain dari anggota kekayaan iqamah dapat diperoleh dari A, iuran tidak tetap dari anggota luar biasa. B, sumbangan dan para bantu. C, hasil usaha yang sah. Ayat 3, kekayaan iqamah harus sifat imbang atas nama iqamah. Kekayaan iqamah dipergunakan untuk menjaga jalan proses belajar dan mengembangkan bakat mahasiswa berprestasi. Ayat 4, manajemen keuangan diatur oleh pengurus dan dapat paripurna pengurus. Ayat 5, pembukuan dan pengelolaan keuangan digunakan tahun depan. Ayat 6, setiap akhir tahun pengurus harian menutup buku kas, membuat neraca tutup tahun dan membuat aturan keuangan secara tertulis. Ayat 7, jika
yang nggak perlu dapat diceritakan dari secara badan kita mengadakan administrasi keuangan. Pasal 6, perubahan anggaran rumah tangga. Perubahan anggaran rumah tangga dapat dilakukan dalam rapat anggota paripurna dan orang tua mahasiswa semester 1 atas dasar musyawarah mufakat. Pasal 7, pembubaran ayat 1, iqamah dapat dibubarkan atas persetujuan sedikitnya 2/3 dari jumlah suara rapat anggota. Ayat 2, rencana pembubaran harus dilaporkan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya 2 minggu sebelum rapat pembubaran oleh pengurus. Ayat 3, rapat anggota juga menentukan penyaluran atau penggunaan kekayaan iqamah baik yang berupa barang bergerak atau tidak. Pasal 8, hal-hal lain. Hal-hal yang belum diatur dalam ADU dan IT akan ditentukan kemudian. Ini para Bapak Ibu wali mahasiswa, adik-adik yang ada di Koma. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini para hadirin Bapak Ibu wali mahasiswa bisa memahami dan mengetahui anggaran dasar rumah tangga daripada di Koma. Selain itu, Bapak Ibu wali mahasiswa, kami juga di sini akan membacakan rencana penggunaan dana iqamah untuk kegiatan mahasiswa tahun 2022. Bapak Ibu mungkin bisa mendengarkan atau menyimak bersama ada beberapa kegiatan yang juga anggarannya untuk kegiatan kemahasiswaan tahun 2022. Kegiatan sini ada 10 kegiatan. Pertama yaitu kegiatan BEM dan BK. Jumlah anggaran direncanakan sebesar 100 juta. Yang kedua, bantuan fasilitas atau mahasiswa prestasi dianggarkan sebesar 50 juta. Yang ketiga, kegiatan pelatihan sharing dan sharing BEM dan BK dianggarkan sebesar 2.500.000. Yang keempat, pembuatan kartu UTS dan UAS dianggarkan sebesar 10 juta. Yang kelima, studi banding mahasiswa. Studi banding mahasiswa di sini dianggarkan sebesar 5 juta. Yang keenam, studi banding pengurus dan dekan. Juga di sini dianggarkan sebesar 6 juta. Yang selanjutnya, pertemuan dengan orang tua mahasiswa sebesar 30 juta rupiah. LKMM dianggarkan sebesar 4. Terus yang terakhir, biaya tak terduga. Ini dianggarkan sebesar 60 juta rupiah. Total keseluruhan rencana anggaran iqamah kegiatan mahasiswa tahun 2022 yaitu sebesar 3.500.000
311.500.000. Demikian rencana penggunaan dana Indoma untuk kegiatan mahasiswa tahun 2022. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami atas nama pengurus menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan juga nantinya kami kesempatan melalui Ibu Rita selalu membawa acara kepada para hadirin wali siswa yang pada siang hari ini mengikuti kegiatan. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Taufik sebagai bendahara dan pemaparan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini. Tadi sudah dijelaskan juga secara detail pasal demi pasal, ayat demi ayat, apa yang ada di ADART Iqomah. Bapak Ibu sekalian, akan kami buka dua termin sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya buka termin, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 170 partisipan yang masih bertahan dan saat ini. Yang seharusnya undangan sejumlah 753 peserta. Tadi sempat di pertengahan ada sekitar 500 ya, 500 partisipan. Dan ternyata ini yang berbakat ada 169. Terima kasih yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang 169 ini bisa menyimak hingga akhir, dan dari 169 ini akan muncul pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya buka sesi, saya sampaikan peraturannya Bapak Ibu. Untuk menyampaikan pertanyaan, Bapak Ibu bisa membuka nanti suaranya atau unmute suaranya, nanti terbantu oleh host ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu sebelum bertanya bisa mengangkat tangan dengan klik raise hand yang ada di sebelah kanan ya Bapak Ibu ya. Nanti host akan membantu membuka atau mengambil suara Bapak Ibu sekalian. Sesi tanya jawab akan dibagi menjadi dua termin, yang masing-masing termin itu ada 2 pertanyaan yang akan kami jawab lebih dulu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu siap? Oke, di sini di kolom chat saya baca ada, jika ada pertanyaan silakan utarakan. Oh, dari operator. Bagus. Wali minta tolong materi dan hasil sosialisasi di rumah bisa di-share di sini ya, insya Allah nanti sampaikan Bapak melalui putranya juga bisa nanti. Silakan Bapak atau Ibu yang mau ditanyakan bisa melalui chat atau bisa langsung presiden Bapak Ibu. Silakan. Itu ada chatting barusan Bapak sekali dari Bu Siti Laila, dari Ibu Siti. titik misi nggak bayar. Pembayaran iuran di koma pancalakan bulan berapa? Bukan Bu, bagaimana dengan mahasiswa yang dapat bidik misi, apa juga bayar iuran di koma? Langsung dijawab. Bagaimana mahasiswa yang mendapatkan bidik misi, apakah
Harus membayar. Harus membayar diploma. Saya serahkan jawabannya kepada Ibu Ketua. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Laila ya yang telah memberikan pertanyaan kepada kami. Bapak Ibu sekalian, untuk semua mahasiswa baru yang mendapatkan bidik misi, yang tergolong bidik misi maupun KIP itu dibebaskan dari pembayaran diploma. Seperti itu mungkin Bapak Ibu ya, jadi tidak perlu membayar diploma untuk yang bidik misi maupun yang KIP. Mungkin lagi menurut pembayaran iuran diploma paling lambat bulan berapa? Langsung. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu pembayaran iuran diploma paling lambat bulan berapa? Sebetulnya kemarin saya diploma sudah ke Bapak Ibu sekalian, itu sudah diperpanjang sampai Desember 2021. Akan tetapi Bapak Ibu, untuk kami sudah kesepakatan dari pengurus, kita mempunyai toleransi sampai dengan pertengahan Februari 2022. Jadi sampai tanggal 15 Februari maaf ya. Sekarang 22 Maret ya. Jadi sampai tanggal 5 April 2022. Kenapa saya memberi jeda waktu sampai 5 April, Bapak Ibu? Karena untuk putra putri Bapak Ibu yang akan berkegiatan masih menunggu dana dari yang disumbangkan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi saya bukan tidak ada toleransi, akan tetapi kasihan nanti dari putra putri Bapak Ibu yang akan berkegiatan maupun yang mempunyai prestasi tidak bisa melaksanakan dengan maksimal. Jadi saya katakan kembali, pembayaran diploma itu paling lambat tanggal 5 April 2022. Mungkin itu. Lagi Bu, kontak personnya Bu yang dihubungi terkait pembayaran. Rekening. Kontak person ya. BTN. Kontak person yang perlu yang bisa Bapak Ibu hubungi bisa ke saya, nomornya 085 334 06 0061. Nur Habibah. Besaran nominal adalah iuran besaran nominal. Iuran diploma sebesar Rp500.000 dibayarkan satu kali selama menjadi mahasiswa di Fakultas Teknik. Saya berharap Bapak Ibu walaupun iuran diploma itu dibayarkan hanya satu kali, jangan sampai putra-putri Bapak Ibu betah di Fakultas Teknik sampai berlama-lama. Saya harapannya itu hanya sampai 8 semester. Jadi meskipun ada petik hanya membayar satu kali pembayaran diplomanya, jangan betah di Fakultas Teknik. Jadi Bapak tiga ini jangan sampai datang lebih dari 8 semester. Jadi kalau lebih dari 8 semester, lanjut 3 akan menua. Kasihan kalau kita tak terus. Ya, mungkin itu. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Ada. Poin mahasiswa yang berprestasi maksudnya apakah untuk mahasiswa dengan IP tertinggi? Mungkin saya kasih kesempatan kepada wanita untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih.
mahasiswa berprestasi yang diberikan insentif oleh Ekoma adalah bukan mahasiswa dengan IPK tertinggi. Kalau IPK dan sebagainya contohnya itu bisa nanti mengajukan beasiswa. Tapi insentif yang diberikan Ekoma adalah mahasiswa berprestasi atau orang yang berprestasi minimal tingkat nasional atau yang mengikuti lomba-lomba dan meraih penghargaan minimal juara 3 tingkat nasional dan besarannya tentatif. Besarannya tentatif tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Yang menentukan adalah pengurus Ekoma. Sekali lagi, fakultas hanya memverifikasi bahwa si A telah mengikuti lomba di bidang ini tingkat nasional jadi juara sekian. Jadi fakultas hanya memverifikasi keabsahan dan nominal yang diberikan itu merupakan hasil keputusan pengurus Ekoma. Mungkin demikian masalah berprestasi. Ada lagi Pak. Untuk Ekoma, apakah mahasiswa teknik saja atau semua mahasiswa UTM semua? Keberadaan Ekoma di ITN awalnya ada beberapa fakultas yang mendirikan atau melaksanakan Ekoma. Ada pertanian, ada ekonomi dan bisnis dan riset. Tapi semuanya bukan di tengah jalan karena ketidakindependenannya. Fakultas terlalu ikut campur ke dalam internal Ekoma. Yang masih bertahan sampai sekarang Ekoma itu adalah di Fakultas Teknik, karena dari awal di Fakultas Teknik sudah ditetapkan bahwa Ekoma itu adalah organisasi independen di luar fakultas dan segala aktivitasnya disusun sendiri tanpa intervensi fakultas dan penggunaan anggarannya pun dimusyawarahkan sendiri tanpa intervensi fakultas. Penggunaan anggarannya tidak ada satu pautnya dengan fakultas. Jadi murni dari orang tua mahasiswa untuk mahasiswa. Mungkin itu masalah Ekoma dan perlu jadi bahan pertimbangan juga. Teman-teman pengurus Ekoma sudah beberapa kali mengadakan kunjungan ke Ekoma kampus lain. Dan yang agak mirip adalah Ekoma di Universitas Brawijaya. Jadi di Universitas Brawijaya itu Ekoma yang masih aktif sampai sekarang juga sama di Fakultas Teknik. Berbeda dengan di UPN yang emang dari awal UPN itu dari swasta ke negeri dan Ekomanya punya anggaran yang sangat besar, bahkan punya dana abadi yang luar biasa, sehingga kontribusi ke universitas itu sangat luar biasa di UPN. Bisa menyumbang ambulan, fasilitas mobil dan segala macamnya, dan hampir dengan ITS punya dana Ekoma dana abadi yang sangat besar. Cuma kalau di fakultasnya sendiri seperti yang dikatakan Ibu Ketua Ekoma tadi, rata-rata fakultas teknik itu untuk satu kali angkatan besarannya antara 700 sampai 800 mahasiswa. Dan kebijakan para pengurus Ekoma yang wajib membayar atau yang tidak membayar adalah mahasiswa yang memperoleh PGGC atau KIP. Dan sayangnya mahasiswa KIP di Fakultas Teknik itu hampir 30%.
Jadi yang wajib membayar iuran Iqomah itu sekitar 60 sampai 70%. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang iuran Iqomah. Ada lagi? Apa yang menjadi persyaratan ketua umum atau jajaran pengurus Iqomah FT? Dan berapa lama satu periode kepengurusannya? Baik, ini saya limpahkan kepada Pak Dini untuk menjawab sesuai pasal yang ada, Bapak. Ibu. Baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua wali mahasiswa yang telah menyatakan berkaitan dengan masalah kepengurusan. Jadi kepengurusan Iqomah itu bagaimana yang ditanyakan terdiri dari kepala orang tua dan mahasiswa dengan masa jabatan yang tidak terbatas. Dan alhamdulillah di jajaran pengurus Iqomah Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini ya pengurus-pengurusnya alhamdulillah berdomisili di Bakalan, sehingga lebih memungkinkan ketika ada kegiatan untuk rapat kepengurusan maka akan selalu dihadiri, akan selalu aktif dalam rangka membahas berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sini. Mungkin saja terkait dengan apa yang disampaikan atau pertanyaan-pertanyaan yang dihadirkan oleh orang tua mahasiswa. Mungkin ada lagi. Jadi keuntungannya jadi pengurus Iqomah apa itu, Bu? Pertanyaan dari Saya serahkan kepada Ibu Ketua untuk menjawabnya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Iban. Pak Doni. Bapak Doni ya. Saya akan mencoba menjawab ya, keuntungan menjadi pengurus Iqomah. Bapak Ibu sekalian yang perlu diketahui, kita pengurus Iqomah itu tidak ada gaji dari adanya Iqomah yang ada. Jadi semua pengurus di sini sifatnya sosialisasi sosial. Jadi sukarelawan itu Bapak Ibu. Meskipun kadang dekan pada tiga itu ikut berperan aktif pada sebelum pandemi, kita berkirim surat ke orang tua mahasiswa yang banyak sekitar 800-an, jadi ikut berkirim itu surat-surat yang sekian banyak. Jadi tidak ada gaji Bapak Ibu ya. Keuntungannya hanya kita sosial. Jadi kalau kita menanam yang bagus, insya Allah akan memperoleh yang bagus juga nantinya. Meskipun bukan ke saya, atau nanti pahala itu akan didapat oleh anak cucu kita. Tapi saya memang tidak boleh berbohong ya Bapak Ibu ya. Kita dapat misalnya pada saat rapat itu kita misalkan beli kue yang nggak begitu mahal, air mineral itu memang saya ambil dana di anggaran Iqomah untuk snack yang pengurus yang rapat-rapat itu memang ada di situ. Tapi untuk gaji tidak ada, sama sekali tidak ada gaji yang diambil dari anggaran Iqomah, Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah khawatir, Bapak Ibu boleh bertanya kepada nantinya kepada putra putrinya. Kita transparan. Misalnya dananya 100 juta untuk kegiatan mahasiswa. Kita serahkan 100 juta penuh kepada mahasiswa Bapak Ibu. Kita tidak ikut-ikut digunakan untuk kegiatan apa oleh mahasiswa, itu
serahkan sepenuhnya ke mahasiswa. Nanti mahasiswa sendiri yang akan membuat kegiatan per jurusan seperti itu. Mungkin itu ya, jadi tidak ada keuntungan yang nyata, tapi keuntungan yang kita harapkan adalah keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mungkin bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya, karena saya sudah agak lama di Fakultas Teknik ya, sejak 2006 saya mengabdi di Fakultas Teknik, berarti sekitar 14 tahun, 16 tahun ya, sekitar 16 tahun. Pengurus Iskoma ini sifatnya sukarela dan tidak memaksa. Jika ada ibu-ibu yang berkenan atau bapak-bapak yang berkenan jadi pengurus Iskoma, bisa menghubungi secara personal lewat pengurus Iskoma, misalkan akan diadakan rapat dengan penunjuk segala macamnya. Setahu saya, selama saya di Fakultas Teknik sudah ada beberapa kali pergantian ketua Iskoma, ada beberapa kali pergantian pengurus Iskoma juga. Jadi ya sifatnya emang sosial. Keuntungannya adalah kalau jadi pengurus Iskoma sering ketemu dengan mahasiswa, sehingga bapak-bapak dan ibu pengurus Iskoma di sini menolak untuk menjadi tua. Menolak untuk menjadi tua, jadi selalu berjiwa muda. Karena selalu sering bertemu dengan para mahasiswa yang darahnya masih darah muda, masih darah segar. Yang bisa dilihat dari semuanya Pelita selalu tertawa sumringah, sehingga bisa membuat bapak-bapak dan ibu ini menjadi bahagia, dan bahagia menjadi salah satu faktor untuk panjang umur. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Jadi di ART itu mungkin nanti bisa di-share. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang berminat untuk jadi pengurus, silakan dibicarakan secara adat di internal Iskoma, karena fakultas tidak perlu mengintervensi pergantian pengurus Iskoma. Fakultas hanya menerima pemberitahuan kalau ada pergantian pengurus Iskoma. Termasuk Pak Didi ini masuk jadi pengurus Iskoma terbilang baru. Ya, mungkin sekian tentang masalah pengurus Iskoma. Ada lagi pertanyaan, silakan dijawab yang benar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi yang bertanya sudah dengan detail dijelaskan. Kalau tadi aturannya 2 termin dengan masing-masing termin 2 pertanyaan, tetapi pertanyaannya tidak dong, jadi nggak apa-apa ya. Ada beberapa pertanyaan lagi yang pertanyaannya senada, mungkin nanti bisa cukup dijawab sekaligus. Ada pertanyaan tadi izin bertanya, itu yang dapat dana prestasi anaknya atau organisasinya? Ada lagi sebentar. Apa konsekuensi yang ditanggung anak saya jika tidak membayar Iskoma? Silakan. Yang pertama tentang dana prestasi. Dana prestasi itu ada yang pertama, karena lomba itu secara garis besar ada individu dan kelompok, maka otomatis dia mendapatkan dana prestasi itu. Ketika dia ikut secara individu, maka dia mendapatkan dana prestasi secara individu. Tapi ketika dia kelompok mengatasnamakan ormawa tertentu, maka otomatis yang mendapatkan dana prestasi adalah ormawa tertentu. Nah, sedangkan untuk pertanyaan kedua, apa konsekuensi ketika tidak membayar iuran?
secara tegas saya tidak paham karena saya sendiri bukan di antara Ikomah. Cuma kalau sekedar salah, ketika kita masuk ke ranah satu organisasi itu Ikomah dan sudah ada aturannya, dan aturan itu sifatnya untuk membangun bersama, apalagi untuk keberhasilan strategi Bapak Ibu, apa yang masa tega kita mau bersih, kan itu aja saja. Selama itu baik dan tidak dipergunakan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan norma, apalagi untuk mensupport putra putri ke arah yang positif, maka menurut saya kita wajib mensupportnya. Mungkin itu saja. Ada lagi? Baik, masih senada Bapak, misalnya prestasi apa saja yang sudah dijelaskan tingkat nasional dan seterusnya itu ya Bapak ya. Silakan. Untuk prestasi yang diberikan insentif prestasi oleh Ikomah itu adalah kesepakatan antara Ikomah dengan mahasiswa. Kalau tidak salah, kesepakatan terakhir antara Ikomah dengan mahasiswa itu untuk lomba-lomba atau prestasi yang bisa mengklaim dana prestasi dari Ikomah adalah lomba-lomba yang sifatnya nasional dan minimal juara liga. Nah, sedangkan nasional ini sendiri kan banyak macamnya. Ada nasional berbasis City, ada label nasional tapi diadakan oleh organisasi atau kampus tertentu, sehingga itu yang membedakan besaran insentif yang didapat, dan itu harus berdasarkan review, dan review itu merupakan tanggung jawab saya sebagai wakil dekan tiga kemahasiswaan. Apakah lomba ini bonafit sehingga wajar jika dikasih insentif sekian, atau lomba ini hanya namanya level internasional, karena ada beberapa lomba yang menamakan diri labelnya level internasional. Seperti tahun kemarin ada mahasiswa kita ikut dengan mengklaim bahwa dia juara liga internasional yang diadakan oleh sebuah organisasi di Malaysia. Cuma saya tanya, kamu juara berapa? Juara 3. Dari berapa peserta? Ternyata dari 3 peserta. Hanya labelnya saja internasional, jangan yang dapat pasti juara. Itu kan perlu jadi pertimbangan juga. Nanti insya Allah kami akan dari fakultas akan mereview apakah lomba-lomba ini wajar dan insentif atau tidak. Nah, untuk yang mengeluarkan insentif sendiri adalah Ikomah. Kami hanya mereview. Di universitas sendiri pun ada insentif seperti itu, dan sama semuanya review. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang terkait dengan prestasi. Baik, terima kasih Pak Jo. Ini pertanyaan terakhir, dan mohon izin untuk dijawab oleh Ibu Ketua langsung. Izin bertanya, apakah laporan keuangan itu diketahui oleh semua anggota? Anggota Ikomah. Bilang di sini. Coba dibantu, Bos. Apakah laporan keuangan itu diketahui oleh semua anggota Ikomah, dan walaupun anak sudah lulus, apakah tetap harus bayar iuran, dan apa keuntungannya dengan adanya Ikomah itu? Terima kasih. Kalau tidak salah ingat, beberapa kali Bu Ketua Ikomah tadi menyampaikan iuran Ikomah dibayarkan sekali di awal ketika putra-putri Bapak Ibu kuliah di Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Madura. Kalau ketika lulus yang namanya cuma bayar sekali, meskipun udah tahu udah bayar, yang kedua itu bayar lagi. Keuntungannya apa?
Kalau testimoni keuntungan kalian menyampaikan, mungkin Bapak Ibu agak ragu, ya kan? Nah, silakan bisa ditanyakan ke teman-teman mahasiswa, ke teman-teman BEM, DPR, himpunan ataupun UKM, gimana testimoninya jika dibandingkan fakultas lain tanpa ada IKOMA dengan mahasiswa fakultas teknik yang disupport oleh IKOMA untuk kegiatan kemahasiswaan. Mungkin itu, terima kasih. Ada tambahan mungkin konsekuensinya apabila tidak membayar IKOMA. Tadi terus nomor rekening mungkin bisa Kalau nomor rekening bisa Kinten itu. ya. Kalau untuk nomor rekening Bapak Ibu kan sudah tahun atau bulan apa ya, bulan Oktober ya saya surat dia masing-masing prodi ke Bapak Ibu sekalian itu sudah tertera di dalam surat itu. Nomor rekeningnya atas nama IKOMA, banknya Bank BDN. Kalau Bapak Ibu nanti lupa, nanti boleh saya share lagi ke melalui putra putri Bapak Ibu penjurusan seperti itu. Mungkin saya sekarang ini nggak hafal nomor rekeningnya karena ada bawa rekeningnya di undangan ya Bu ya. di undangan sudah ada itu saya tulis di undangan yang saya sampaikan ke Bapak Ibu pada bulan Undangan Oktober. orang tua. Nanti saya share lagi ke putra putri Bapak Ibu penjurusan, saya kasih ke ketua BPN nanti. Bisa kasih sama melalui Baik Bapak Ibu, itu pertanyaan terakhir yang bisa akan jawab dan tidak ada pertanyaan lagi. Mengingat waktu sudah menunjukkan jam 4:10 ini molor dari yang sudah direncanakan Bapak Ibu, dan alhamdulillah artinya Bapak Ibu bertahan hingga usai. Terima kasih saya sampaikan sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, orang tua, mahasiswa baru yang hingga sampai akhir ini bisa bertahan untuk mengikuti. Semoga apa yang kami sampaikan itu bisa diambil atau bisa dimengerti bersama, dan pada akhirnya Bapak Ibu dengan pahamnya apa manfaat dari dana IKOMA yang Bapak Ibu bayar, Bapak Ibu yang merasa belum membayar segera membayar untuk bisa mendukung kegiatan putra putri Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu ditunggu hingga tanggal 5 April. Jika Bapak Ibu tidak membayar, maka kegiatan putra putri Bapak Ibu tidak bisa berjalan. Rencana hanya tinggallah rencana, tanpa didukung dana tidak akan pernah terlaksana itu rencana sebagus apapun. Itu statement closing saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa semua. Saya akhiri, sebelum saya akhiri, alangkah sempurnanya acara ini jika ditutup dengan doa. Mohon bantuannya Bapak Basar memimpin doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Rabbana
Allahumma inna bisa Rabbana la tuzighhu qulubana innaka antal wahhab Allahumma qini wa qini Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa salamun ala mursalin walhamdulillah. Dengan berakhir dengan doa, maka berakhir pula kegiatan sosialisasi iqamah pada sore hari ini dengan ucapan wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Rita Aini Nabi selaku moderator pada siang hari ini yang telah memandu acara sosialisasi iqamah dengan sangat baik. Semoga acara ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh undangan dan panitia yang telah ikut serta mensukseskan acara sosialisasi iqamah Fakultas Teknik pada siang hari ini. Saya selalu membawa acara kami sendiri. Mohon maaf jika ada salah-salah perbuatan. Sampai jumpa di kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.